Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan MPLS ini dengan dalam keadaan sehat. Meskipun kegiatan ini tidak dilakukan seperti tahun-tahun kemarin, tapi kita harus tetap semangat, ya anak-anak ya. Dan tak lupa sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya akan kita terima di yaumil akhir nanti. Amin. Pertama, sebelum saya masuk ke materi, kita kenalan dulu. Ada pepatah katanya tidak kenal maka tak sayang. Diperkenalkan, nama saya adalah Erna Hastuti Mahmudah. Saya adalah salah satu guru di program keahlian ATPH, yaitu Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Anak saya satu, rumah saya di Jepun. Monggo nanti anak-anak kalau mau main ke rumah saya silahkan. Pintu rumah saya terbuka lebar buat kalian semua. Oke, ya. Oke, di sini pada materi MPLS ini saya menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah. Sudah saya sampaikan tadi, tak kenal maka tak sayang, maka kita juga harus kenal bagaimana tahu sekolah kita. Jadi kalau sebelum saya masuk ke sini lebih jauh, saya sampaikan kepada anak-anak semua, selamat kalian sudah terpilih menjadi siswa-siswa SMK Negeri 1 Tulungagung. Selamat bergabung dengan kita. Semoga nanti kalian kerasan di sini, ilmu yang kalian pelajari nanti berkah, bisa membawa kalian untuk menjadi orang sukses di dunia dan akhirat. Nah, saya masuk ke sejarah sekolah kita dulu. Jadi sekolah kita itu sebenarnya pada awalnya tidak seperti ini. Sejarah sekolah kita itu diawali pada tahun berdiri, yaitu tahun 1969. Pada awal berdiri namanya bukan SMK Negeri 1 Tulungagung. Namanya masih SPMA Tulungagung, yaitu tahun 1969. SPMA itu kependekan dari Sekolah Pertanian Menengah Atas. Kemudian pada tahun 1971 sampai dengan 2001 berubah nama menjadi SPMA Tulungagung, yaitu Sekolah Pertanian Pembangunan, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Baru pada tahun 2002 sampai dengan 2009 itu menjadi SPP Negeri Tulungagung. Dan mulai sekarang ini SMK Negeri 1 Tulungagung itu mulai tahun 2010. Pada awalnya dulu, pada saat masih bernama SPMA, pada awal-awal berdiri, kita belum memiliki gedung, tidak punya gedung. Terus bagaimana cara KBM-nya? KBM kita kos, ya, menyewa pada suatu bengkel, namanya bengkel Safuan. Itu letaknya di perempatan Jepun ke utara, nanti ada perempatan Murari ke barat. Itu adalah bengkel Safuan. Itu di situ adalah cikal bakal dari sekolah kita. Ya. Kemudian sekitar tahun 80-an dapat gedung baru di Jalan Imangun Sarkoro. Itu kalau kalian tahu di depannya Man 1 itu di situ ada gedung jalur ke utara, gedung kecil itu adalah gedung sekolah kita. Dulu SPMA ada di situ. Gedung itu masih ada, ya. Gedung itu masih ada. Sekarang itu dipakai sebagai gedung pertemuan. Jadi cikal bakal juga ada di situ. Nah, baru tahun 1986
ke Jalan Raya Boyolali KM 5 Tulungagung di sini. Baru pindah di sini. Nah, kemudian berikutnya, dengan perkembangan berikutnya, kita berganti nama menjadi SPP Negeri. Kenapa kok jadi SPP Negeri? Itu sekitar tahun 2002 itu dari pusat menyerahkan hak kewenangannya ke daerah, atau istilahnya adalah otonomi daerah. Maka aset-aset yang ada di daerah itu bisa dilakukan proses penegrian. Nah, dulu kita itu masih di bawah Dinas Pertanian. Kita miliknya Dinas Pertanian, maka namanya jadi SPP Negeri Tulungagung. Semuanya masih di bawah Dinas Pertanian. Baru sekitar tahun 2009 ada warning dari pusat. Itu diinformasikan bahwa semua pendidikan itu harus di bawah Dinas Pendidikan. Padahal kita di SPP SPMA itu di bawah Dinas Pertanian. Makanya akhirnya kita alih fungsi dari Dinas Pertanian ke Dinas Pendidikan, yaitu pada tahun 2020. Nah, setelah alih fungsi itulah nama SPP Negeri Tulungagung sudah hilang, kemudian berganti nama menjadi SMK Negeri 1 Tulungagung seperti yang kalian kenal saat ini. Meskipun berganti nama mulai dari awal SPP, SPMA, SPP, SPMA, SPP Negeri, kemudian SMK Negeri, tapi roh di dalamnya tetap sama. Kita tetap berkecimpung di dunia pendidikan, pertanian, polivalennya pertanian. Jadi isinya pertanian, peternakan, perikanan, gitu. Jadi tidak ada jurusan-jurusan di luar lingkup seperti itu. Misalkan ada jurusan teknik elektro atau otomotif atau akuntansi, itu tidak ada. Jadi rohnya nama tetap berganti-ganti, tapi di dalamnya itu tetap. Jadi tetap bergerak berkecimpung pada dunia pertanian. Nah, ini adalah gambaran waktu kita masih bernama SPP Negeri. Kamu perhatikan di situ gambarnya masih kelihatan gersang karena bangunannya cuma kecil, ya. Bangunannya kecil tapi lahannya luas. Saking luasnya tidak begitu tercover. Jadi untuk praktek-praktek dan sebagainya itu tidak begitu tercover. Nah, berikutnya yang tampil di layar ini adalah keadaan kita sudah berubah menjadi SMK Negeri 1 Tulungagung. Jadi itu tampilan dari depan seperti itu adalah ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah, kantor. Kemudian samping kanan kirinya itu adalah ruang belajar, ruang KBM. Nah, selain gedung itu apa ada? Ada. Ya. Ruang KBM di belakangnya itu juga ada. Ruang praktek di belakang juga ada. Nah, ruang kandang kambing, kandang sapi, kandang ayam atau lahan-lahan praktek untuk program ATPH semua juga ada. Nanti suatu saat kalian juga akan bisa masuk, kemudian kalian juga survei, oh iki loh kandangku, oh iki loh lahan saya. Oh berarti nanti saya prakteknya di sini tepatnya pabrik itu nanti kalian akan diajak ke sana. Tunggu waktu yang tepat. Ya, makanya kita berdoa biar virus-virus ini segera berlalu. Lanjut. Jadi itu. Jadi lahan kita memang luas. Untuk praktek ATPH ada di belakang, ada praktek untuk TUTR, ternak, unggas, praktek APHP, APHPI juga ada di sana. Nah, berikutnya selanjutnya kepala sekolah. Jadi karena kita berdiri sejak tahun 1969, maka kepala sekolah itu juga silih berganti. Jadi sampai saat ini itu sudah ada 10 kepala sekolah. Kepala sekolah pertama kali pada saat kita masih bernama SPMA itu namanya adalah Pak Sair Wijaya. Namanya Pak Sair Wijaya BA. Kemudian setelah beliaunya pernah diganti dengan Bapak A. Sunardi BA.
kemudian Pak Sunardi almarhum, kemudian diganti dengan Pak Eko Widaryono DPR, kemudian diganti dengan Pak Insinyur Nokoles, kemudian kepala sekolah yang kelima adalah DRS Adri Wiono, kemudian kepala sekolah yang keenam itu adalah DRA Aprilia Tuti. Jadi Ibu ya, yang lain-lain Bapak, di sini adalah Ibu. Kemudian yang ketujuh adalah Bapak Zamrozi. Kemudian yang kedelapan itu adalah Ibu Ari Eko Lestari, juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah kita di sini. Yang kesembilan adalah Bapak Sujioso, beliau baru mutasi ini, dan sekarang yang baru di sini yang menjabat sebagai Bapak kepala sekolah kita itu adalah Bapak Dr. Andes Muhari Abdi. Ya. Semua Bapak kepala sekolah kita baik, Bapak dan Ibu kepala sekolah kita baik. Beliau itu mendukung penuh pada program yang ada di sekolah. Jadi program ada di sekolah semua berkualifikasi pada pertanian, semuanya ya. Lanjut. Saya lanjutkan ya anak-anak. Masih semangat toh? Meskipun kita tidak bisa say hello langsung, kita bisa lihat seperti ini, harus tetap semangat. Ya, nanti ke belakangnya nanti saya akan mengadakan post test. Ya. Jadi mohon apa yang akan saya sampaikan di sini kalian perhatikan benar-benar. Oke. Nah, lanjut program keahlian. Karena SMK itu lain dengan SMA. Kalau SMA misalnya ada penjurusan hanya IPA, IPS, ya, IPA dan IPS. Tapi kalau di SMK itu memiliki program keahlian. Berapa jumlahnya? Banyak sekali, tergantung dari sekolah itu. Nah, karena kita SMK Negeri 1 Tulungagung adalah sekolah yang polivalennya pertanian, maka program keahlian yang kita miliki itu juga program keahlian yang berkecimpung di situ. Ya. Kita di sini memiliki 8 program keahlian. Yang pertama adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH. Kemudian yang kedua adalah agribisnis tanaman ternak unggas atau ATU. Yang ketiga agribisnis ternak ruminansia atau ATR. Yang keempat agribisnis perikanan air tawar atau APAT. Yang kelima agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP. Dan yang keenam di sini adalah agribisnis pengolahan hasil perikanan atau APHPI. Yang ketujuh adalah agribisnis tanaman perkebunan atau ATP. Dan yang terakhir ada yang kedelapan, itu adalah pengawasan mutu hasil pertanian atau PMHP. Jadi kalian tadi kalau pada saat masuk mau memilih, kan di brosur itu sudah disebutkan seperti itu, tinggal kalian pilih. Nah, kalian sudah memilih, berarti kalian sudah masuk. Nah, itu yang kalian pelajari nanti di sini sampai 3 tahun ke depan. Permasalahannya sekarang itu banyak anak yang belum begitu jelas apa toh ATPH, apa toh ATU, apa toh ATR dan sebagainya. Akhirnya kadang ada juga yang salah pilih pada saat kalian mendaftar. Wah, ini yang bingung, aduh, aku pengen nek ATU, tapi keliru nek ATR. Kemarin tidak ngerti ATU ini apa, ATR ini apa. Nah, itu jarang sekali yang pada saat kesalahan yang paling fatal pada saat mau masuk ke sini atau mau memilih jurusan yang di sini tidak konsultasi dulu atau tidak mencari informasi dulu. Nah, ini di sini hanya saya jelaskan sedikit tentang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATR. Program ATR, program kompetensi keahlian ATPH, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, itu adalah program studi di mana di dalamnya kita itu akan belajar bagaimana cara bercocok tanam. Bercocok tanam tanaman pangan. Nah, tanaman pangan itu apa saja? Tanaman pangan itu tanaman padi dan palawija dan tanaman hortikultura. Hortikultura itu apa saja? Hortikultura itu bisa sayur, bisa buah, bisa tanaman hias. Jadi nanti kalau kalian di ATPH itu nanti kalian
diajak belajar bagaimana cara budidaya tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Nah, budidayanya bagaimana? Bisa budidaya secara konvensional atau bisa juga secara modern. Pertanian modern itu gimana toh Bu? Belum tahu. Pertanian modern itu seperti menggunakan hidroponik dan kultur jaringan. Jadi kalian harus punya image, hilangkan image bahwa tani itu harus di sawah. Tidak. Tani itu bisa di greenhouse, bisa di ruangan dengan menggunakan metode pertanian modern. Itu adalah ATPH. Jadi pada saat nanti kalian mau masuk ATPH itu ya seperti itu. Nanti yang dipelajari seperti itu. Berikutnya jurusan yang kedua adalah agribisnis ternak unggas, ATU. Di sini ATU mempelajari bagaimana cara memelihara ternak unggas pedaging dan petelur. Kita mempelajari bagaimana pembibitan pakan serta bagaimana kesehatan ternaknya. Lebih jelasnya tentang bagaimana ATU nanti Prokli ATU akan menjelaskan pada kalian semua. Jadi saya hanya menginformasikan secara globalnya saja bahwa kita memiliki jurusan ATU. Jadi peringkat ATU ada di nomor 2. Kenapa? Karena itu adalah jurusan pertama program keahlian yang paling lama yang ada di SMK Negeri 1 Tulungagung. Berikutnya yang ketiga adalah agribisnis ternak ruminansia. Di sini mempelajari tentang hewan ternak ruminansia yang berkaki 4 seperti sapi, kambing dan lain sebagainya. Terus berikutnya adalah agribisnis perikanan air tawar atau APAT. Di sini kita mempelajari bagaimana cara budidaya perikanan, memahami kualitas air dan hama penyakit ikannya bagaimana. Setelah mempelajari bagaimana teknik pemijahan dan sebagainya, nanti kalian yang mengampu atau mengambil program keahlian ini bisa belajar lebih banyak tentang perikanan itu. Kita tahu memang Tulungagung itu adalah sentralnya perikanan. Jadi mungkin kalian akan termasuk salah satu nanti adalah pebisnis ikan yang terbesar di Tulungagung. Oke, siap. Berikutnya adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian. Di sini meskipun ada kata-kata pertanian, di sini bukan budidaya ya. Karena ada kata-kata di sini adalah pengolahan hasil. Makanya kemarin pada saat anak itu masuk ke sini memilih program keahlian yang dipilih untuk masuk ke sini itu banyak sekali yang keliru ini. Ya. Kalau ini agribisnis pengolahan hasil pertanian, jadi kita hanya mengolah. Di sini mempelajari adalah pengolahan, mengolah hasil pertanian. Ya, hasil pertaniannya diolah mulai dari tepung mungkin diolah menjadi olahan roti atau olahan cake dan sebagainya, atau olahan padi, ubi diolah bagaimana, itu nanti ada di pengolahan di sini. Tapi kalau ATPH tadi meskipun tidak ada kata-katanya pertanian, itu adalah kita budidaya pertanian. Jadi jangan keliru. Nanti tolong kalau misalkan ada saudara atau adiknya yang mau masuk ke sini diinformasikan, beri informasi, oh ini adalah jurusan ini jurusan ini. Berikutnya adalah agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah, pengolahan hasil juga di sini, tapi yang diolah di sini adalah perikanan. Jadi di sini mempelajari bagaimana cara mengolah hasil perikanan meliputi proses produksi, penyajian dan juga keragaman pangannya. Berikutnya adalah agribisnis tanaman perkebunan atau ATP. Nah, di ATP di sini kita mempelajari tentang keahlian dan teknis manajerial tanaman perkebunan. Bedanya dengan ATPH tadi, kalau ATPH adalah tanaman pangan dan horti. Tapi kalau ATP ini juga bercocok tanam, cuma bercocok tanamnya adalah tanaman perkebunan. Contohnya apa? Contohnya adalah tanaman perkebunan itu kakao, tebu, kopi, sawit dan sebagainya. Jadi kakao, coklat itu yang belum tahu kakao itu adalah coklat. Jadi kalian bisa nanam kakao di rumah jurusan ini. Jadi kalau misalkan nanam kakao sendiri di rumah, pas hari apa yang buat
hadiah kepada teman spesialnya, wes kakornya dipetek, ini baru. Tidak usah beli ke toko, ini silver queen, tidak usah, ini kakornya saja saya berikan, malah mahal ini. Oke ya, saya lanjut. Ya, jurusan yang terakhir di sini adalah pengawasan mutu hasil pertanian atau PMHP. Nah, di sini program pengawasan mutu, jadi di sini adalah mempelajari teknis pengendalian produk olahan komoditas pertanian, baik pengenalan bahan bakunya, prosesnya, dan juga pengemasannya. Jadi itu ada 8. Nah, dari awal pertama ATPH, ATU, ATR dan sebagainya sampai di sini. Nah, semakin ke bawah yang paling lama ada di sini adalah yang ATPH, kemudian sampai yang paling baru di sini PMHP. Ya, situ. Nah, kalian berarti sudah masuk ke sini, berarti kamu nilainya tadi apa? Masuk ke sini saya berada di sini, berarti nanti saya akan mempelajari semua jurusan di sini bagus. Semua ilmunya bagus, asalkan kalian memang benar-benar untuk belajar. Masih jurusannya api, tapi kalian alah ogah-ogahan belajar, sedina mlebu sedina ora, sedina mlebu seminggu ndak mlebu, ya nanti yang tidak akan berkah. Wes, jadi kembang ambing saja, ya. Gitu ya. Jadi apapun jurusannya bagus, asalkan kalian tetap semangat untuk mencari ilmu. Insya Allah ilmunya berkah. Cara mengajar di sini kita untuk belajarnya menggunakan kurikulum 13. Nah, mata pelajarannya di sini ada 2, adaptif dan normatif. Nah, jadi mata pelajaran kita di sini tidak sama dengan mata pelajaran di SMP. Kita ada mata pelajarannya, kalau di SMK itu ada pelajaran adaptif dan pelajaran produktif. Adaptif normatif itu semua penjurusan, semua jurusan, semua program keahlian itu belajar mata pelajaran itu. Tapi kalau mapelnya produktif itu hanya dipelajari oleh prokli-proklinya tertentu itu. Contoh misalkan, karena saya guru ATPH, maka saya contohkan di sini adalah program ATPH. Pelajaran produktif ATPH itu adalah mempelajari agribisnis tanaman buah. Jadi mempelajari bagaimana budidaya tanaman buah, cara membuahkan, hasilnya bagaimana, kalau ada penyakitnya bagaimana, kalau memasarkan bagaimana, itu di situ. Itu adalah termasuk salah satu pelajaran produktif. Ada juga agribisnis tanaman sayur. Bagaimana cara budidaya sayur, cara manennya, iki lek kena penyakit piye. Di situ adalah contoh dari mapel produktif atau mata pelajaran produktif. Sedangkan mata pelajaran adaptif normatif itu adalah mata pelajaran yang seluruh program keahlian itu juga mempelajari. Contohnya apa? Olahraga, agama, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu adalah termasuk contoh dari adaptif dan normatif. Nah, terus kegiatan belajar mengajarnya di sekolah kita, tidak hanya di sekolah kita, seluruh SMK, di seluruh SMK itu terbagi menjadi 2, teori dan praktek. Nah, teori itu prosentasenya adalah 40%, sedangkan prakteknya adalah 60%. Jadi di sini kita lebih banyak prakteknya. Kenapa kok seperti itu? Karena SMK itu menyiapkan, pada dasarnya menyiapkan siswanya untuk bisa mandiri setelah dia keluar dari sekolah. Jadi tidak menjadi pengangguran abadi. Ya, jadi sudah punya bekal. Jadi untuk pelajaran praktek jelas ada di lapang, sedangkan teorinya ada di kelas. Jadi itu. Tapi setiap pelajaran praktek itu tolong semua program keahlian anak-anak itu harus aktif. Jangan hanya ikut-ikutan tok. Nanti kalau kalian ikut-ikutan, itu nanti kalian akan rugi dengan sendirinya. Keluar dari sini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bekalnya kurang. Berikutnya, salah satu program yang ada di sekolah SMK itu adalah termasuk sekolah kita, itu adalah praktek kerja lapang atau PKL. PKL
sifatnya adalah wajib. Wajib bagi seluruh siswa untuk melaksanakan ini. Bagi anak yang tidak ikut PKL, maka anak itu tidak bisa ikut ujian nasional. Kalau anak tidak bisa ikut ujian nasional, berarti salah satu syarat kelulusan anak itu tidak ada. Jadi makanya PKL itu wajib. PKL-nya bagaimana? PKL itu bertempat di dunia industri, dunia usaha dan dunia industri. Itu bisa dalam kota, bisa di luar kota, bisa di luar pulau, bahkan ada bisa di luar negeri. Jadi bukan di sekolah, di luar sekolah. Tapi ya jangan berpikiran, wah aku ndak nang sekolah berarti neng jobo aman dari pengawasan Bapak Ibu guru. Jangan pikir seperti itu. Meskipun kalian itu PKL di luar sekolah, letaknya misalkan contohnya di Malang gitu aja. Kalian PKL di Malang, sekolahnya ada di sini. Bapak Ibu guru yang ada di sini yang bertugas membimbing kalian, mendampingi kalian sebagai guru pembimbing internal itu tahu apa yang kalian lakukan. Kalian aktif di dunia dipraktekkan itu tahu, kalian bolos juga tahu, kalian melinjur pacaran karo kono yang batu kono yang alun-alun batu tahu, bisa tahu. Soalnya apa? Kita bekerja sama dengan Budi dan juga di lingkungan sekitar di situ untuk sama-sama mengawasi kalian dalam proses kegiatan belajar PKL di situ. Pelaksanaan PKL itu setiap sekolah tidak sama, setiap SMK tidak sama. Cuma kisarannya antara 4 sampai dengan 6 bulan. Ada sekolah SMK yang menginginkan cuma 4 bulan saja, kemudian yang 2 bulannya evaluasi di sekolah. Ada juga yang 6 bulan full kalian itu di lokasi PKL, itu juga ada. Jadi selama 4 bulan atau selama 6 bulan kalian itu tidak ke sekolah. Ke sekolah cuma 1 kali kalau pas ada evaluasi. Kemudian kalian semua full ada kegiatan di luar sana dengan para Budi masing-masing. Tapi nanti setiap berapa bulan sekali, 2 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali, ada Bapak Ibu guru sebagai pembimbing kalian itu yang kesana monitoring kalian. Jadi neng kono kegiatan piye, praktek kok laksanakan apa ndak, apa neng kono mek turu tok, awan turu, bengi nglowo dan sebagainya, neng warung kopi tok, neng kafe. Nah itu seperti itu malah kayak gitu. Terus bagaimana Bu kalau seandainya melakukan seperti itu dan ketahuan seperti itu? Nah, kalau kalian melakukan hal seperti itu berarti kalian melanggar tata tertib PKL. Nah, kalau melanggar tata tertib PKL seperti itu, nanti kalian pertama kali mendapatkan peringatan. Diperingatkan 1 kali. Kalau diperingatkan 1 kali tetap seperti itu, berarti langkah kedua kalian ditarik dari sekolah, dari lokasi PKL. Tarik lokasi PKL berarti kalian tidak ikut PKL. Nah, kalau tidak ikut PKL terus bagaimana? Nah, kalian tidak bisa ikut ujian nasional. Nah, tidak ikut ujian nasional terus bagaimana? Kalian tidak bisa dinyatakan tuntas atau lulus di sekolah SMK. Jadi makanya PKL itu perlu dan wajib, dan kalian harus melaksanakan kegiatan itu step by stepnya dengan tertib. Nah, nanti setelah selesai itu kalian mendapatkan sertifikat. Terus yang perlu kalian ketahui lagi, yang perlu kalian persiapkan sejak kelas 1 ini, sejak kalian masuk SMK di sini mengenai PKL itu adalah biaya. Kenapa kok biaya? Karena PKL itu biayanya mandiri. Jadi PKL itu biaya ditanggung oleh siswa. Jadi kalian ada di lokasi PKL selama 4 bulan. Nanti biaya kalian kos, biaya kalian makan itu ditanggung sendiri oleh kalian. Makanya mulai sekarang kalian masuk itu menabung
Syukur-syukur kalau dalam satu kelas itu ada didampingi dengan wali kelas, ada tabungan khusus PKL. Misalkan satu bulan sekali nabungnya 50.000, nanti pas kalian PKL di kelas 11 itu nanti sudah cukup uang bisa diambil digunakan untuk bekal di lokasi PKL itu. Jadi tidak usah merepotkan orang tua. Jadi mulai sekarang kalau bisa dalam satu kelompok kelas itu dibicarakan tentang biaya PKL di sini, karena PKL itu biayanya mandiri. Sekolah nggak enak duit untuk mengkoskan kalian di sana. Ya, apalagi golek kos yang bonafit sih sak kelas sak kamar itu satu bulannya 750.000 belas ya. Jadi makanya semuanya itu tergantung kalian sendiri ya. Oke, nah itu tentang PKL, jadi wajib semuanya. Nah, beberapa lokasi PKL yang ada di sini saya contohkan di sini yang properti ATBH, di situ adalah ada Mitra Anggrek Indonesia, ada di Batu Malang, kemudian Fitri Ayu Farm ada di Sukun Malang, itu budidaya sayur organik, kemudian Kebun Boni Hortikultura Jatim Batu, Balik Jestro Telekom Batu, BPTP Karangploso Malang, Pol Bantan Singosari Lawang Malang, PT Korea Nasid Korea Wates Kediri, kemudian PT Agrimakmur Pertiwi Pare Kediri, PT Sinita Papar. Di sini adalah salah satu sebagian, saya ucapkan sebagian itu dari ATBH. Masih ada atau belum? Masih ada. Banyak. Yang ini saya sebutkan di sini ada sebagian yang termasuk, ini adalah yang termasuk paling bagus-bagus. Ya. Kemudian dari Prokli ATU, di sini ada UD Cahaya Gemilang, ada PT Jatinom Indah Farm, ada PT Karun Pokpan Jombang, ada Cipta Terang Unggul Pare, ada PT Bukit Kapur Farm, ada di Garut Blitar. Nah, kemudian ada Langgeng Jaya, ada Unggas Jaya Lestari, ada UD Widodo Farm, ada juga Rizky Barokah Mut. Ini juga sebagian. Ini juga sebagian. Ya. Lebih jelasnya nanti ketua Prokli kalian, Kaprokli kalian itu nanti akan menjelaskan. Ya. Kemudian di lokasi PKL Prokli ATR, di sini ada UD Handoko Blitar, ada BPTP Singosari, ada Pol Bantan Malang, ada KUD Sumber Mampur Ngatang, ada Wahyu Keras Kediri, ada KSU Bangun Lestari Rejatangan, ada Peternakan Lembu Suromunut. Ini juga sebagian. Nah, dari APHP dan PMHP ada di BPTP Karangploso, ada di Pol Bantan Singosari Lawang Malang sana ya. Ada CV Bagus Agriseta Mandiri Batu, ada UD Permata Agro Mandiri Batu, ada Kampung Coklat. Siapa yang belum tahu Kampung Coklat? Ya, jadi ada Fakultas Peternakan Brawijaya Malang, ada FPT Brawijaya Malang, ada juga Menara Jambe Kediri. Ini juga sebagian. Nah, di program apa juga ada. Apa di sini ada Ibat Punten Batu, BBI Jepun, BBI Monorejo, Mekarsari Gondang Tulungagung, Mina Tirtamas Tulungagung, Tugu Mina Asri Tulungagung, Kasus Wikoi, dan Kebun Gurami. Kenapa Pak Apa di sini sebagian besar ada di Tulungagung? Karena di Tulungagung itu memang unggulannya adalah perikanan, sudah terkenal di seluruh Indonesia. Kalau Tulungagung itu memang perikanan yang paling maju. Ya. Berikutnya contoh Prokli APHPI. Ada di UD Berkah Adiputra Blitar. Kemudian ada Angkringan Yudhistira, ada DKP Tulungagung, ada di PPN Perigi Trenggalek, dan ada juga di PPN Perigi Mina 7 Perigi Trenggalek. Jadi ini juga sebagian dari APHP. Yang terakhir di sini adalah lokasi Prokli ATP. Itu ada di karena perkebunan ya. Perkebunan kita masuk ke Mojopanggung ya. PG Mojopanggung Tulungagung, kemudian Pompes
Bapak Tani Sidodadi Sukuakang Trenggalek. Ini adalah sebagian contoh dari lokasi PKL. Atau mungkin kalian memiliki, Bu, saya itu punya gambaran mau lokasi PKL di sana. Itu bagus, Bu. Boleh. Kalian nanti konsultasi ke kaprofil kalian. Konsultasi, Pak, Bu, di sana itu ada bagus tempat yang digunakan untuk PKL. Nah, nanti kalau kamu sudah menginformasikan seperti itu, kita dari tim sekolah kita survei ke sana. Jadi tidak bisa langsung kirim ke sana, enggak. Kita survei ke sana. Terus iki diteliti, layak enggak digunakan untuk PKL. Kalau layak, oke, udah. Lek enggak oke, ya enggak sido, udah. Nah, gitu ya. Nanti untuk PKL berada di kelas 11. Nanti lebih jelasnya profil kalian juga akan menjelaskan tentang PKL itu. Nah, selanjutnya di sekolah SMK itu selalu punya BKK. BKK itu apa tahu? BKK itu Bursa Kerja Khusus. Ya, Bursa Kerja Khusus. Nah, apakah fungsinya BKK? BKK itu adalah merupakan fungsi lembaga atau unit yang berfungsi atau berperan melakukan penyaluran atau penempatan dan mempertemukan pencari kerja dengan pengguna kerja. Jadi kalian itu nanti kalau sudah kelas 12 mendekati lulus, sekolah kita punya grup WhatsApp, grup BKK. Itu banyak sekali anggotanya, para alumni. Alumni yang sudah punya pekerjaan, alumni yang sudah sukses, ataupun alumni yang sudah usahanya sukses, ataupun alumni yang belum dapat kerja. Jadi di situ saling memberikan informasi. Ya. Biasanya di situ ketua BKK itu akan mendapatkan informasi kerja dari luar. Ini, Bu, saya butuh tenaga, misalkan tenaga aplikator hidroponik, butuhnya sekian, langsung bisa di situ. Nah, kalau bisa di situ kalian, kalau pengen kalian ya langsung buat lamaran dikirimkan di sini. Jadi di situ ada informasi kerja. Jadi kalian nanti akan tahu, oh lowongan kerja ini itu ada tahu. Jadi makanya kebanyakan SMK itu sebelum ijazah keluar itu anak-anak banyak yang sudah kerja, dengan catatan anak itu adalah anak yang aktif, bukan anak sedina mlebu seminggu turun nang omah, rong dina mlebu sesasi turun nang omah. Lha iki sing arep golekne kerja ya sapa? Lek seandainya ada yang seperti itu akhirnya masuk kerja, iya kalau di tempat kerja di situ dia itu membawa nama baik sekolah. Lek membawa nama jelek, paling malah mesak nih adik-adik kelasnya. Ojo juga SMK kae, bocah elek-elek. Ya, ya. Makanya di BKK di situ di-share informasi-informasi kerja yang nantinya ada seleksi dan sebagainya yang melaksanakan sekolah dan juga pihak pencari kerja dipilih yang bagus-bagus untuk bekerja di luar. Makanya selama kalian belajar di sini, jadilah siswa yang bagus, karakternya bagus, disiplinnya bagus, syukur-syukur nilainya juga bagus. Kalau kalian pegang 3 ini, insya Allah kalian itu nanti akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat kelak. Karena apa? Karena ilmu yang kamu pelajari di sini membawa berkah. Ya, itu tentang BKK-nya. Itu yang saya sampaikan tentang pengenalan sekolah. Jadi sekilas tentang sekolah. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana atau lingkungan sekolahku suatu saat, kalau sudah waktunya, kalau sudah ada masanya kalian disuruh masuk ke sekolah, nanti kalian akan diajak keliling. Iki lokasi KBM, iki lokasi praktek, iki lokasi sawah, iki lokasi kandang dan sebagainya, itu akan dilaksanakan.
Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.